Review hukum pidana lanjutan bab 5, yaitu hapusnya kewenangan penuntutan atau menuntut. Di sini ada 6 alasan hapusnya kewenangan menuntut. Yang pertama, tidak adanya pengaduan pada delik aduan. Yang kedua adalah nebis in idem. Yang ketiga adalah matinya terdakwa. Yang keempat adalah daluarsa. Yang kelima adalah penyelesaian di luar beracara. Yang keenam adalah adanya abolisi dan amnesti. Kita jelaskan yang pertama dulu, yaitu tidak adanya pengaduan pada delik aduan. Di dalam buku 1 KUHP tidak ada pengaturan khusus tentang delik aduan, melainkan diatur di dalam buku 2 KUHP tentang kejahatan. Dan sedangkan dalam buku 3 tidak dikenal adanya delik aduan. Yang macam-macam delik aduan. Yang pertama adalah delik aduan mutlak atau absolut, yaitu suatu delik atau tindak pidana yang karena sifatnya sendiri dari kejahatan, maka hanya dapat pengadulah harus baru dapat dituntut. Jadi itu dari pengadu langsung, dari orang yang merasakan langsung. Yang kedua adalah delik aduan relatif, yaitu delik aduan yang tidak bergantung pada sifat kejahatan, melainkan pada hubungan antara si pelaku dengan kejahatan itu atau pembantunya dan orang yang dikenal kejahatan itu. Keistimewaan atau kekhususan dari delik aduan absolut yang pertama dalam delik aduan absolut yang diadukan adalah peristiwa hukumnya. Yang kedua, dalam delik aduan absolut pengaduannya tidak dapat dipisah-pisahkan. Artinya dengan adanya pengaduan berarti berlaku untuk semua pelaku kejahatan walaupun tidak disebutkan satu persatu. Oleh karena itu, dalam delik aduan yang absolut pengaduan mutlak harus ada. Sebab tanpa pengaduan pelaku dan peserta lainnya tidak dapat dituntut. Keistimewaan dari delik aduan relatif. Yang pertama dari delik aduan relatif adalah yang diadukan adalah orang yang disangka telah melakukan tindak pidana. Yang kedua adalah dalam delik aduan relatif pengaduannya dapat dipisahkan. Artinya pelaku atau peserta kejahatan tidak dapat dituntut apabila tidak disebutkan. Jadi yang disebutkan adalah yang menjadi pelaku tindak pidana saja. Nah, siapakah yang berhak mengadu ini? Berdasarkan pasal 72 dan pasal 73 KUHP dapat disimpulkan bahwa yang berhak mengadu setelah adalah orang yang atau mereka yang terkena kejahatan. Misalnya di dalam pasal 319 KUHP, penghinaan tidak akan dituntut jika tidak ada pengaduan orang yang terkena kejahatan, dan pasal 322 ayat 2 tentang membuka rahasia. Tenggang waktu pengaduan. Sejak saat orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan, hal ini berlaku untuk delik aduan absolut ataupun delik aduan relatif. Adapun daluarsa pengaduan adalah setelah 6 bulan apabila korban bertempat tinggal di Indonesia dan 9 bulan apabila bertempat di luar negeri. Ada di dalam pasal 74 KUHP. Menarik kembali pengaduan. Berdasarkan pasal 75 KUHP, penarikan dapat dicabut 3 bulan setelah pengaduan diajukan. Tetapi jika yang berhak mengadu meninggal, maka pengaduan tidak dapat dicabut kembali. Tetapi khusus untuk delik aduan absolut, penarik pengaduan tidak terikat waktu 3 bulan, melainkan selama waktu pemeriksaan dalam sidang pengadilan. Yang kedua adalah nebis in idem, diatur di dalam pasal 76 KUHP. Istilah nebis in idem yang berarti tidak atau jangan 2 kali yang sama. Dasar rasio dari asas ini yang pertama adalah untuk menjaga martabat atau wibawa pengadilan. Yang kedua untuk kepastian hukum bagi terdakwa yang telah mendapat keputusan hakim. Syarat-syarat dari nebis in idem yang pertama adanya putusan hakim yang punya kekuatan hukum tetap. Yang kedua, putusan itu dijatuhkan berlaku untuk orang yang sama. Yang ketiga adalah perbuatan yang dituntut kedua kali adalah sama dengan yang pernah diputus. Yang ketiga adalah matinya terdakwa ada di dalam pasal 77 KUHP. Kewenangan menuntut pidana menjadi hapus dengan matinya terdakwa didasarkan karena subjek hukum pidana hanyalah orang, sehingga yang dapat mempertanggungjawabkan suatu perbuatan yang berupa tindak pidana hanyalah pelaku tindak pidana tersebut. Jadi jika orang yang melakukan tindak pidana mati, maka hapuslah tuntutan yang kewenangan penuntutan itu. Yang keempat adalah daluarsa.
atau verzaring. Di dalam pasal 78 KUHP, alasan diberlakukannya daluarsa adalah karena sangat mempengaruhi daya berlakunya penuntutan, sehingga yang pertama itu memperlemah ingatan terhadap gangguan atas ketertiban yang telah dilakukan, dengan demikian mengurangi pula kegunaan dari penuntutan atau pemidanaan. Yang kedua adalah menyulitkan pembuktian karena memperkecil kemungkinan akan berhasilnya penuntutan. Jadi maksud dari daluarsa atau tenggang waktu ini adalah untuk memberikan kepastian dan ketertiban hukum, terutama untuk penuntut umum dan terdakwa, terlebih-lebih untuk terdakwa itu sendiri. Batas waktu daluarsa menurut pasal 78 KUHP yang pertama untuk semua kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan dengan percetakan adalah 1 tahun. Yang kedua adalah untuk kejahatan yang diancam hukuman dan denda kurungan atau pidana penjara paling lama 3 tahun, daluarsanya adalah sesudah 6 tahun. Untuk kejahatan yang ancaman hukumannya pidana penjara lebih dari 3 tahun, daluarsanya adalah sesudah 12 tahun. Sedangkan untuk kejahatan yang diancam pidana hukuman mati atau seumur hidup, daluarsanya adalah sesudah 18 tahun. Alasan atau dasar pertimbangan dalam daluarsa ini, yang pertama adalah tersangka atau terdakwa yang melarikan diri, dia harus lebih lama dikeluarkan dari penjara dibandingkan orang-orang yang benar menjalankan hukuman. Yang kedua, ingatan seseorang itu terhadap kejahatan yang lebih berat akan lama hilangnya. Yang ketiga, kemungkinan untuk memperoleh barang bukti semakin berkurang. Yang keempat, memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Penentuan tentang tenggang waktu atau daluarsa menurut pasal 79 KUHP dihitung pada hari sesudah perbuatan dilakukan, kecuali untuk yang pertama, untuk kejahatan pemalsuan surat yang uang dihitung esok harinya sejak kejahatan diketahui. Yang kedua adalah perampasan kemerdekaan, batas kadaluarsanya adalah dihitung mulai hari berikutnya setelah orang yang dirampas kemerdekaannya dibebaskan. Yang ketiga adalah pelanggaran terhadap pencatatan sipil dihitung sejak saat daftar pernyataan dilakukan. Penangguhan dan pemberhentian daluarsa, yang pertama adalah penangguhan daluarsa atau penghentian untuk sementara waktu tenggang daluarsa. Apabila pemindahan dicabut, maka tenggang waktu berjalan lagi dan waktu sebelum penundaan tetap dihitung dalam pasal 81 KUHP. Penghentian daluarsa atau dibatalkan tenggang daluarsa yang telah berjalan. Setelah penghentian maka dimulai tenggang daluarsa yang baru. Tindakan penangguhan dan penghentian daluarsa ini terjadi karena adanya perselisihan yang sifatnya bukan hukum pidana, tetapi dapat putusan hakim yang digantungkan pada putusan hakim lain, misalnya dalam kasus penggelapan tanah dalam pasal 386. Jadi apabila seorang mengajukan gugatan pidana di mana dalam kasusnya terdapat kasus perdata, maka hakim pengadilan pidana harus menunda putusannya sebelum dibuktikan kebenarannya dalam perkara perdata. Putusan hakim yang digantungkan pada tindakan, yaitu dalam perjidahan pasal 284 KUHP, dalam perjidahan pengaduan menjadi syarat mutlak dalam penuntutan. Jadi tindak pidana perjidahan dapat dituntut bergantung pada adanya pengaduan. Penyelesaian di luar beracara atau tebusan. Hal ini hanya berlaku untuk perkara pelanggaran saja, yaitu terhadap perkara-perkara pelanggaran yang diancam denda saja, yaitu maksimum denda harus dibayar dilakukan kuasa atau pejabat yang ditunjuk dalam undang-undang. Yang terakhir ada abolisi dan amnesti. Abolisi adalah meniadakan wewenang dari jaksa untuk menuntut hukuman. Amnesti yaitu wewenang yang lebih luas, yaitu meniadakan wewenang untuk menuntut dan menjalankan eksekusi baik sebelum atau sesudah eksekusi. Perbedaan abolisi dan amnesti, abolisi hanya menggugurkan penuntutan terhadap mereka yang belum dihukum. Sedangkan amnesti yaitu menghentikan penuntutan dan menjalankan pidana semua akibat hukum sebelum dan sesudah tuntutan dihapuskan. Dalam memberikan abolisi dan amnesti, presiden diberi kuasa, artinya presiden tidak perlu meminta persetujuan dari DPR. Alasan gugurnya hak untuk melaksanakan hukuman yang pertama dalam KUHP adalah matinya terdakwa di dalam pasal 83 dan daluarsa dari pasal 84 sampai 85. Di luar KUHP adalah amnesti dan gerasi. Daluarsa menjalankan pidana hapus
apabila 2 tahun mengenai semua tindak pidana pelanggaran dan 5 tahun mengenai kejahatan yang dilakukan percetakan, ditambah 1/3 dari lamanya tenggang daluarsa bagi kejahatan-kejahatan lainnya. Pidana mati tidak ada daluarsanya. Daluarsa menjalankan pidana dihitung sejak hari setelah jika terhukum melarikan diri selama masa hukuman, maka esok harinya setelah melarikan diri mulai berlaku tenggang daluarsa baru. Tenggang daluarsa tertunda selama menjalankan pidana dan selama terhukum dirampas kemerdekaannya. Yang selanjutnya adalah gerasi, adalah tindakan pengampunan dari raja yang merupakan kemurahan hati dari presiden yang berkuasa sehingga terhukum dapat menerima atau menolak gerasi. Dewasa gerasi ini berfungsi sebagai koreksi atas keputusan pengadilan untuk mencegah timbulnya ketidakadilan atau tindakan hukum. Gerasi adalah menghapuskan hukuman yang telah dijatuhkan oleh hakim baik untuk sebagian atau seluruhnya atau merubah hukuman yang berlainan sifatnya. Dewasa gerasi ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. Tujuan gerasi adalah yang pertama untuk sebagai koreksi atau keputusan atas keputusan pengadilan. Yang kedua adalah dapat dilakukan oleh terhukum atau hakim karena jabatannya apabila dalam menjalankan putusan ada sesuatu kesalahan atau kehilapan. Yang dimaksud kesalahan atau kehilapan adalah apabila hakim salah menerapkan atau menafsirkan peraturan terhadap suatu tindak pidana. Akibat hukum dari adanya gerasi, yang pertama adalah presiden menolak permohonan gerasi, berarti terdakwa harus menjalankan hukuman seluruhnya. Presiden mengabulkan permohonan gerasi, maka berarti terhukum tidak harus menjalankan hukuman seluruhnya. Presiden mengadakan perubahan hukuman atau komutasi, berarti mengadakan perubahan masa hukuman. Yang keempat adalah mengurangi hukuman, artinya hukuman yang dijatuhi oleh hakim dikurangi sehingga menjadi lebih ringan. Macam-macam gerasi, yang itu adalah yang pertama adalah gerasi duduk, seseorang yang mengajukan permohonan gerasi berada di luar penjara. Yang kedua adalah gerasi jalan, yaitu seseorang yang mengajukan gerasi sambil tetap melaksanakan hukuman dari penjara. Yang ketiga adalah gerasi jabatan, permohonan gerasi diajukan oleh pejabat yang berwenang karena merasa dari ada putusan yang dianggap merugikan terhukum. Perbedaan antara gerasi dan amnesti abolisi, yang pertama adalah gerasi merupakan masalah yang menghapuskan atau meringankan hukuman, sedangkan amnesti adalah masalah yang menghapuskan tuntutan dan hukuman. Yang kedua adalah gerasi ditujukan kepada orang atau terhukum, sedangkan amnesti dan abolisi ditujukan kepada perbuatan atau tindak pidana. Gerasi yang ketiga adalah gerasi diberikan setelah ada putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan amnesti dapat diberikan sebelum dan sudah adanya vonis. Tetapi abolisi sebelum adanya keputusan hakim atau vonis. Keempat, dengan adanya gerasi, kesalahan pelaku atau terhukum tetap ada, sedangkan dalam abolisi dan amnesti dianggap tidak ada. Yang kelima adalah gerasi ditujukan untuk mencari keadilan, sedangkan amnesti dan abolisi untuk tujuan politik. Persamaan antara gerasi dan amnesti dan semuanya abolisi diberikan atas kuasa undang-undang. Hak untuk memberikannya berada di tangan presiden sebagai kepala negara. Yang kedua adalah semuanya tidak diatur di dalam KUHP, melainkan diatur di luar KUHP, yang yaitu untuk gerasi dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002. Sekian review bab 5.